ketika pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, sampai ia disalib, tidak manusia semua ketahui. Hanya gembala-gembala yang mengetahui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu pula ketika Tuhan Yesus itu terangkat ke sorga, hanya murid-murid dan pada saat itu beberapa orang Galilea pada saat itu, murid-muridnya saja yang benar-benar telah yang terpanggil, yang mengikuti Tuhan Yesus kemana saja mereka pergi. Dan pada saat ini, rahasia itu yang dirindukan oleh nabi-nabinya, rasul-rasulnya yang terdahulu, ada pada kita zaman ini. Dibukakan kepada kita sekalian. Dan kita merupakan orang-orang yang harus mengucap syukur hanya karena belas kasihan Tuhan. Rahasia besar Tuhan Yesus Kristus yang ada pada saat ini, yang berjalan-jalan di tengah-tengah dunia ini, wadahnya Aditya Nugrahanto itu tetapi manusia menolaknya. Dan manusia tidak melihatnya. Kalau kita melihat dengan kerendahan hati, kita akan melihat Tuhan Yesus Kristus itu, saudara-saudara. Dan tidak semua orang pada saat ini mengetahuinya. Karena itu, marilah kita mengucap syukur, sebab ini rahasia loh. Rahasia, ayat yang ke-26 itu, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, bahkan dari turunan ke turunan. Sudah berjuta-juta tahun yang lalu, bahkan tete nenek moyang kita tidak tahu. Dan kita adalah generasi pada saat ini yang hanya karena belas kasihan Tuhan mengetahui rahasia besar ini. Wow, luar biasa. Itulah Tuhan kita. Karena itu marilah kita pergunakan kesempatan ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita, apapun talenta, masing-masing kita diberikan karunia untuk kita menyampaikan kebenaran untuk dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Pada waktunya, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya dan amin. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Allah lain. Dan tidak ada yang lain. Yang ada pada saat ini memakai bahkan tubuh jasmaninya itu sendiri yang telah turun. Bukankah ia memiliki tubuh kemuliaan ketika ia bangkit dari antara orang mati? Ya dan amin. Ia pada saat ini ada dalam wadah Aditya Nugrahanto. Mau percaya atau tidak itu iman masing-masing orang. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Pilihan ada pada kita. Marilah yang terpenting kita cari Tuhan dengan kerendahan hati. Bertobat sungguh-sungguh, maka kita akan melihat terangnya bercahaya atas kehidupan kita. Ketika saya pujian penyembahan, saudara-saudara, saya sementara pujian penyembahan, saya melihat mata singa yang tajam sekali dan berubah menjadi singa Yehuda yang sangat gagah perkasa. Dan Bapak sampaikan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 pada saat itu, Bapak berbicara kepada saya, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oh haleluya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, Bapak sampaikan janganlah kita takut. Saat ini kita berdiri berperang. Matikah mati, hidupkah hidup. Di manakah kita berdiri? 7-7kah? 6-6kah? Kita adalah prajurit-prajurit, pasukan elit yang disebut pasukan elitnya Bapa. Berarti kita telah terlatih dan teruji dalam segala keadaan, segala situasi, dan tantangan kehidupan. Bukan berarti kita yang kuat, Bapak Ibu. Semua hanya karena Tuhan. Bapak berbicara dengan lantang, saya bergetar-getar Bapak Ibu. Pada saat saya pujian penyembahan saat itu. Ia sampaikan, jangan takut. Siapa dia? Singa Yehuda yang gagah perkasa. Yang tidak ada seorang pun yang mendandingi kekuasaan dan kekuatan keperkasaannya. Yesus Kristus, Tunas Daud,
Roh Alfa dan Omega. Marilah kita sujud dan hanya menyembah kepadanya saja. Jangan kepada pendeta kita, kepada paus kita, kepada majelis kita, kepada siapapun, tokoh-tokoh agama kita, kepada sinode kita, dan lain-lain. Tetapi tunduklah kepada Yesus Kristus tunas Daud, singa dari Yehuda itu. Roh Alfa dan Omega.